Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, hari ini hari yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita semua kembali lagi ada bersama-sama di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo, Kak Roy mau tanya, bagaimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kak Roy percaya semua ada di dalam kesehatan, di dalam perlindungan Tuhan. Amin ya adik-adik, amin. Itu dia, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Tapi sebelum itu boleh dong Kakak Elgris pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Kami mau memuji nama-Mu, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin kami sekolah minggu. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebentar ya, sebentar. Ayo, yang lagi nonton ibadah online, ayo lihat layar HP-nya, ayo fokus lihat layar HP-nya, lihat di sini. Sudah ada Kak Roy yang ganteng, wow. Ada Kak Pris yang ganteng dan ada Cici Elgris yang cantik. Oke ya. Oke, lihat layarnya karena apa? Kak Roy mau kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah lihat baik-baik. Kak Roy lagi bawa alat musik. Namanya apa? Ayo. Ya, namanya apa nih alat musiknya? Dan Kak Pris, nah, itu dia lagi menduduki, dia lagi mukul-mukul apa itu? Alat musik yang lagi dimainkan Kak Pris ini namanya apa? Nah, adik-adik tulis di kolom komentarnya. Karena apa? Karena akan ada hadiah. Wow, ada hadiah. Dan yang akan menjawab dan yang menjawab nanti akan dikasih kasih hadiah ya si Elgris ya. Hadiahnya apa Kak Roy? Oh, hadiahnya rahasia ya. Rahasia. Tapi yang pasti adik-adik harus jawab. Nama alat musik yang Kak Roy bawa ini apa namanya? Yang Kak Pris mainkan nanti apa namanya? Tulis nama dan tulis jawabannya. Nanti hadiahnya bisa dikirim di rumah, bisa dititipin orang tua juga. Pokoknya dijawab. Oke, tanpa berlama-lama, adik-adik happy ya, di rumah lagi happy ya, nggak ada yang lagi sedih kan, semua lagi happy. Cici Elgris happy? Happy. Kakak Pris happy? Oke, kalau gitu kita mau nyanyikan satu pujian happy ya, happy ye. Tuh, wah, gampang. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, siapa yang di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Ada tangan. Wow, semuanya ya. Cinta sama Tuhan Yesus ya. Dan sekarang kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Wow, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam
dalam sekali. Yeay, tepuk tangan semuanya yang ada di rumah, puji nama Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Wah, pasti luar biasa sehat ya dalam perlindungan Tuhan adik-adik bersama papa mama di rumah. Oke, yuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, yuk sama dengan Kak Lile berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu, campur tanganmu Tuhan dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah berserta keluarga, papa, mamahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh memahami pesan-Mu Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan, itu untuk kami melakukan apa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Yuk diangkat ininya Alkitabnya yang ada di rumah, ada di rumah. Bawa Alkitab kan? Oke. Nah, Kak Lili mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah takut enggak? Pasti pernah takut. Kak Lili saja juga pernah takut loh. Nah, takut apa? Adik-adik takut apa di rumah? Takut gelap? Ditinggal papa mama sendirian di rumah, pas lampu mati, pas hujan lagi. Wah. Terus takut apa lagi? Mungkin ada yang takut hewan, ada yang takut tikus. Terus takut apa? Anjing. Ah, takut aku.
nanti anjingnya gigit aku gitu ya, atau takut cicak, atau takut ini kecoa. Nah, siapa yang takut? Nah, apa yang adik-adik takutin? Nah, Kak Lila juga punya rasa takut. Nah, saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyertai kita gitu ya. Nah, pasti semuanya takut, tapi saat adik-adik takut, ada orang tua, rasa takut enggak? Ya takut, tapi hatinya tuh tenang, ya toh? Hatinya tuh tenang. Oh, ada papa mamaku di sampingku. Walaupun aku takut, "Pah, mah, aku takut. Ini kodok, takut tikus." Tapi ada papa mama, akhirnya tetap tenang, ya toh? Nah, setiap orang itu takut, memiliki rasa takut gitu ya. Nah, apalagi sendirian, nggak ada yang menolong. Tapi ada orang tua, ada orang-orang di sekitar bisa menolong, jadi tenang begitu ya. Nah, minggu ini kita belajar dari tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Yuk, kita buka ya, sama-sama ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Nah, ini tentang kisah Elia. Nah, orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang diceritakan di Alkitab ini juga punya rasa takut. Seperti adik-adik di rumah dan Kak Lila juga. Karena mereka manusia ya, walaupun mereka hebat nih ditulis namanya di sini. Tapi mereka juga ada perasaan takut. Karena sebab apa? Mereka juga manusia, juga takut ya. Nah, yuk kita baca ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Enggak semuanya dibaca ya. Nah, ini yuk baca 3 ayat saja, ayat 1 sampai 3. Perikopnya, Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, sampai di sini Elia ketika dia nabi yang taat kepada Tuhan, dia tidak mau bangsa Israel itu menyembah Allah lain, Allah lain, Allah bangsa lain, yaitu Baal. Dia tidak mau, dia mau bangsa Israel itu menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa. Nah, dia sendirian nih, dia menumpas semua Allah-Allahnya bangsa lain, yaitu Baal. Ditumpas semua, 450 gitu ya, 450 Nabi Baal ini dihancurkan oleh Elia. Dia sendirian. Nah, waktu dia lakukan itu gitu ya, dia menumpas semuanya dewa-dewa, raja-raja bangsa lain. Ada yang nggak suka, yaitu siapa? Isabel. Isabel itu siapa? Ratu Isabel itu istrinya Raja Ahab. Nah, rajanya Ahab, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau kalau rakyatnya menyembah Allah yang hidup. Nah, Raja Ahab ini raja siapa? Raja Israel, tapi yang jahat gitu ya. Istrinya itu Ratu Isabel ini jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Nabi Baal. Nah, dia ini marah karena dewa yang dia sembah ini dihancurkan oleh Nabi Elia. Maka dari itu dia menyuruh orang untuk membunuh Nabi Elia. Nah, Elia pun merasa takut, aduh aku sendirian gitu ya, aku mau dibunuh. Dia memiliki rasa takut gitu, ketakutan, sehingga dia lari gitu ya. Dia lari, dia masuk ke padang gurun, dia lari jauh gitu ya.
supaya tidak dibunuh Ratu Isabel. Nah, dia pergi ke padang gurun sehari-harian, dia pergi ke sana, dia jalan kaki gitu ya. Dia jalan kaki, dia meninggalkan bujangnya itu, pembantunya gitu ya, dia tinggalkan gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya karena dia kecapean, kelelahan gitu ya, ada pohon arar gitu ya. Ada pohon arar sehingga dia tidur di bawahnya pohon arar itu gitu. Dia capek, lelah gitu ya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia capek, dia lelah, akhirnya ketiduran di bawah pohon arar itu. Nah, saat dia tidur gitu ya, karena dia ketakutan gitu ya, dia tidur, terus di sana apakah Tuhan meninggalkan Nabi Elia sendirian? Elia ini merasa sendirian gitu ya, terus dia tidur gitu. Apakah Tuhan meninggalkan Nabi Elia? Yo, adik-adik jawab ya. Apakah Tuhan sudah melupakan Elia? Oh, tidak. Tuhan menyertai Elia. Tuhan mengingat Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang ajaib. Nah, waktu Elia tidur gitu ya, waktu Elia tidur, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia, gitu ya. Nah, waktu itu malaikatnya itu membangunkan Elia. Ayo bangun gitu ya. Nah, waktu dia bangun, dia itu lihat ada malaikat begitu ya. Itu lihat di sampingmu ada kendi berisi air. Terus dia dilihat juga ada roti yang sedang dibakar gitu ya. Tuhan menyediakan makanan buat Elia melewati malaikatnya. Nah, akhirnya Elia makan dan minum. Nah, dia pulih kembali. Terus dia kuat kembali dan dia melakukan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanannya. Nah, waktu dia itu berdoa sama Tuhan, waktu dia lelah, capek gitu, Tuhan, kenapa aku begini? Tuhan, aku ketakutan Tuhan. Isabel mau membunuh aku sendirian, aku takut gitu ya. Nah, tapi akhirnya Tuhan menyuruh, memberikan kekuatan kepada Elia melewati malaikatnya, diberi makan, diberi minum sehingga dia melanjutkan perjalanannya. Dia lari. Apakah Tuhan meninggalkan Elia? Tidak. Waktu dalam perjalanannya, waktu dia lari gitu ya, lari menjauhi kerajaan Israel, dia pergi gitu ya, dia pergi. Tuhan tetap menyertai. Akhirnya Elia naik ke gunung gitu ya, naik ke gunung, dia bersembunyi di gua. Dia bersembunyi di gua. Nah, waktu dia bersembunyi di gua, Ratu Isabel nggak tahu Elia itu ada di gua. Gelap gitu ya. Tetapi ada satu pribadi yang tahu bahwa Elia itu ada di gua, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan melihat Nabi Elia. Dia bersembunyi kemana, lari kemana, Tuhan tuh melihat gitu ya. Tuhan melihat dan Tuhan tahu gitu ya. Nah, habis gitu Elia ini mendengar suara Tuhan gitu ya. Nah, sama Tuhan, ayo bangun, berdiri, keluar, aku akan mengajarkan kepadamu gitu ya. Nah, habis gitu dia ada di pintu gua, terus Tuhan itu mendatangkan angin yang kencang yang membuat gunung itu terbelah, batu-batu besar pada jatuh gitu ya. Nah, oh, Tuhan mau berbicara kepadaku ini gitu ya. Oh, wow, Tuhan mau berbicara kepadaku melewati angin yang ribut gitu. Ternyata Tuhan tidak ada di sana. Tuhan nggak berbicara apa-apa. Terus lalu ada ini lagi, gempa bumi gitu ya. Gitu ya, gempa gitu ya. Gempa sehingga gunungnya terbelah juga gitu ya. Nah, oh, ini Tuhan mau berbicara. Ternyata enggak juga. Terus datang lagi api dari langit gitu ya. Api dari langit itu datang gitu ya. Wah, ini Tuhan mau datang nih. Tuhan mau berbicara kepadaku. Ternyata enggak. Akhirnya di dalam hatinya Tuhan itu pelan sekali berbicaranya gitu ya. Ayo bangkit, kamu jangan bersembunyi di sini. Ayo pulang. Aku menyertai kamu gitu ya. Tuhan Allah menyertai Nabi Elia gitu. Yang pertama Elia takut gitu ya. Nabi Elia ini takut. Tetapi Tuhan telah memelihara Elia.
dia kirimkan makanan melewati malaikatnya. Tuhan juga memelihara Elia, dikirimkannya burung gagak untuk memenuhi makanannya Elia. Nah, burungnya itu datang memberi makan kepada Elia. Nah, terus habis itu Elia juga melihat angin ribut itu memecahkan gunung, terbelah gunungnya, terus ada gempa bumi, api dari langit. Nah, itu terus habis itu dia mendengar gitu bahwa Tuhan menyertai Elia. Wow, Allah yang kita sembah itu luar biasa ya. Allah yang disembah Nabi Elia itu Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang esa, Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan segala hal, menolong Elia gitu ya. Nah, setelah itu Elia ada keberanian. Wah, iya, Tuhan bersertaku, Allah yang besar itu bersama-sama dengan aku. Akhirnya dia pulang. Nah, waktu dia pulang dia tidak takut lagi dengan Isabel. Terus Tuhan berjanji gini, kamu lo tidak sendirian, kamu tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang yang berapa? 7.000 orang yang tidak menyembah Allahnya bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Baal. Masih ada berapa adik-adik? 7.000. Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Berarti sama dengan Elia 7.001 orang gitu ya, bersama dengan Elia. Nah, Elia nggak sendirian, Elia ada temannya. Nah, akhirnya Elia pergi pulang dan menghadapi Ratu Isabel, dan Tuhan membela Elia. Nah, yuk. Elia taat kepada Tuhan. Elia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Apapun yang Elia lakukan, Tuhan tahu. Tuhan mengetahui gitu ya. Dia pergi sembunyi kemana, Allah mengetahui. Dan Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada Elia. Dengan didatangnya apa? Angin ribut yang bisa membelah gunung, api yang turun dari langit, dan juga gempa bumi. Bahkan dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal, Tuhan memelihara Elia, diberi makan lewat burung. Nah, dan juga dikirimkan malaikatnya untuk memenuhi kebutuhan Elia. Nah, yuk kita lihat di Mazmur. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjagaku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah, Tuhan adalah tempat persembunyiannya Elia. Nah, dan Tuhan yang membela Elia sehingga Elia bisa bersuka cita. Elia tidak takut lagi, dia menjadi pemberani lagi gitu ya. Nah, siapa yang di rumah adik-adik yang takut? Nah, kita datang kepada Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, jujur Tuhan, aku takut Tuhan, takut ini Tuhan, ngomong sama Tuhan, ngomong sama papa mama. Maka Tuhan akan menolong melewati bisa papa mama, kakak-kakak ya. Tuhan memberikan keberanian kepada adik-adik. Jadi jangan takut. Kita boleh belajar minggu ini tentang apa? Saat kita percaya kepada Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang. Pada waktu adik-adik merasa sendirian dan takut, ingat Tuhan ada di samping adik-adik. Allah Immanuel, Allah berserta kita. Oke? Sekali lagi ya, kita baca di Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjagaku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mau belajar seperti Elia Tuhan. Walaupun Elia takut Tuhan saat dia datang kepada Tuhan,
pemeliharaan Tuhan itu ada dan Elia tidak takut lagi karena Allah yang menyertai Elia. Kami juga mau belajar seperti Elia Tuhan, kami mau belajar untuk tidak takut. Tuhan tolong kami, tolong setiap adik-adikmu yang ada, adik-adik yang ada di rumah, tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Allah Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.